Halo, nama saya Angelina. Saya punya anak, namanya Joshua. Joshua udah ikut Hebrew dari dia umur 10 bulan. Sekarang umur Joshua sudah 4 tahun. Jadi Joshua udah ikut Hebrew hampir 3 tahun lebih. Alasan saya untuk mengikuti Kekulu, pertama karena waktu itu saya mendapatkan rekomendasi dari saudara. Yang kedua, saya melihat ada review tentang Keguru dari CMA Singapura yang menyatakan seberapa efektif Keguru untuk memajukan daya ingat dan membantu perkembangan otak kanan. Otak kanan itu hanya bertumbuh dalam 1000 tahun pertama dalam kehidupan. Jadi aku rasa umur 0 sampai 3 tahun itu sangat efek penuh pengembangan otak kanan, di mana otak kanan itu adalah otak kreativitas. Pada saat dunia makin maju, kreativitas kita makin dibutuhkan. Kita nggak cuma belajar apa yang dikatakan nanti secara robotik, dan kita hanya mempunyai cara pandang, punya kreativitas yang lebih daripada orang yang menggunakan logikanya saja. Saya percaya sini pernah dijelaskan keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri untuk kemajuan secara evolusional secara begininya. Jadi untuk bisa berkembang ke depannya diperlukan IQ, tapi at the same time diperlukan emosional ya. Benar gimana how to manage perasaan dan how to manage emosi. Jadi aku percaya perkembangan otak kanan itu sangat diperlukan untuk anak-anak. Satu, dia daya ingat Kiaks, terutama untuk hal-hal yang dia sukai seperti mobil atau misalnya diecast mobil, itu tuh dia bisa ingat semua jenis-jenis mobilnya. Padahal kita tidak pernah mengajarnya. Atau yang kedua, yang aku lihat itu adalah penggunaan flashcard yang banyak itu menambah vocabulary ke dia. Secara kita sadari atau tidak sendiri, vocabulary itu lumayan banyak pilihan perkataan. Tiga, dosa itu tidak bisa membaca sejak dini. Saya juga bingung kenapa Joshua bisa membaca, saya juga nggak ngerti, tapi saya rasa besar faktor dari Hebrew untuk Joshua adalah proses pembacaan dia, karena di Hebrew juga diajarin phonics, juga diajarin flashcard, jadi vocab, cara membaca, daya ingat itu tuh sangat-sangat berkembang melewati program ini. Rasakan yang perubahan Joshua selama mengikuti Hebrew. Satu, fokusnya. Mungkin dia sekarang bisa lebih fokus. Waktu awal-awal ikut Hebrew itu susah banget dia untuk fokus pennya sangat-sangat pendek. Sekarang sudah mempunyai fokus pen yang lebih panjang. Kedua, Joshua itu tidak terlalu tertarik dengan hitung-hitungan ya. Tapi dengan Hebrew ada program masih some basic knowledge untuk belajar hitung-hitungan gitu, kayak dengan menggunakan diagram 5x5 itu sangat-sangat ngebantu saya rasa. Terus yang ketiga yang mau merubah Joshua adalah vocabulary sih ya, aku bilang pembendahara kata Joshua itu menjadi sangat-sangat banyak setelah mengikuti Hebrew. Pada saat Joshua itu termasuk anak yang telat berbicara, dia baru bisa benar-benar ngomong itu adalah 2 tahun. Tapi pada saat dia ngomong langsung vocabulary-nya langsung, perbendaharaan katanya itu kata-kata yang kita nggak lazim untuk dia ngomongin, itu dia punya perbendaharaan kata yang sangat-sangat banyak. Dan memorinya sih, karena dia perlu dilatih atau memorinya juga gitu, memori justru untuk mengingat barang, untuk fotografik memorinya itu sangat-sangat tinggi sih yang aku lihat. Jadi dia kalau sekali melihat gitu, oh ya dia pasti tahu oh ini deh di mana apa, itu dia improve sekali fotografik memorinya. Saya untuk Joshua adalah saya pengen punya anak ya mesti yang stabil ya, tidak cuma pintar di dalam pelajaran, pintar di benar seperti gimana kontrol emosi dengan pengembangan otak kanan dan otak kiri yang keseimbang. Aku sih sekarang kan bina umur dia berapa tahun, otak kirinya belum bertumbuh sebanyak otak kanannya. Tapi karena otak kanannya sudah dilatih dari umur 0 sampai 3 sampai 4 tahun, aku rasa itu mempersiapkan dia untuk kedepannya untuk
pada saat dia build otak kirinya dia itu lebih cepat dan mudah. Jadi untuk penguasaan emosi, untuk dia bantu dia sekolah. Jadi kedepannya dengan pengembangan tekanan aku berharap buat dia bisa sekolah dia bisa lebih baik, dia ini lebih cepat belajarnya, lebih mudah dia untuk belajar, untuk mengingat, untuk menghafal, ataupun untuk aware dengan kondisi sekitarnya. Dan aku percaya dengan dia ikut mengembangkan otak kanan, aku percaya dia akan improve di instingnya, intuitifnya, karena menurut aku dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia apapun ini itu karena insting dan intuisi itu tuh sama dibutuhkan untuk bisa maju dalam hidup ini gitu ya. Terbuka gitu, terbuka untuk metode-metode baru yang dulu pun kita nggak aware, kita nggak sadar seberapa penting gitu. Tapi dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya pengetahuan, pasti kalau pada saat kita open dengan semuanya, mungkin ya kita harus bisa open dan kita harus bisa memfilter mana yang baik untuk otak kita gitu ya, cocok dengan itu ya dia. Jadi mungkin karena kita merasa kayak misalnya guru apakah ini berguna atau enggak. Waktu aku awal etologi, so aku nggak tahu ini ngerita aku sampai aku jalani. Tapi aku happy that time, aku open gitu dengan opsi yang dikasih oleh orang lain atau rekomendasi yang dikasih orang. Jadi pada saat kita open, pada saat kita willing untuk melakukan sesuatu yang baru, kita akan pernah tahu hasilnya. Aku baru merasakan hasil Joshua dari guru itu setelah dia OP atas umur 3 tahun. Aku benar-benar melihat, wow, dia lebih banyak berkembang daripada teman-teman seumurannya ya, karena the first 3 years dari media dia udah dikembangkan melalui program ini. Jadi saya juga mau berterima kasih banyak sama guru yang udah membantu Joshua dari pengembangan mulai tahun 3 tahun pertama dalam hidupnya. Kayak itu aku yang sesuatu yang beneran di luar, karena aku adalah orang yang logical banget ya, sangat-sangat berpikir secara logik kan, sangat logical tuh. Sesuatu yang gak make sense menurut aku yang gak make sense. Tapi setelah aku ikutin, setelah aku jalankan, oh ternyata banyak metode-metode lainnya. Kita juga selama ini gak sadar be open, tapi kita juga harus diktar apa yang kita pun memana kita aja sih.